Halo, saya Eblali Kisananta, NBI ku piro? 115210049. Perkenalkan teman saya dengan Marsianus Salinardo, NBI 1152100132 dan Tami mana ya? Hai, aku Tami dengan NBI 1152100 berapa? Gak tahu. Dengan NBI 11521000302. Kita bikin video ini guna menyelesaikan tugas public speaking dengan dosen pengampu Pak Widi Widya. Tam, apa sih perannya public speaking di era global ini sekarang? Jadi Bel, public speaking itu memainkan peran penting banget dalam komunikasi di era globalisasi saat ini. Oh gitu. Iya dong. Oke, lanjut terus. Gimana cara kamu berkomunikasi secara efektif, menyampaikan pesan kepada audiens dengan ragam latar belakang mereka yang berbeda? Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, bisa nggak kita menyamakan Oh, gak bisa. pesan yang kita mau sampaikan? Gak bisa. Yaitu. Apalagi orangnya dong. Nah, kayak dulu kan. Iya betul, gak bisa. Nah, kemampuan bicara yang tadi aku sebutin itu kan ada empati dan persuasif tuh Bel. Itu tuh dapat membangun pemahaman lintas budaya, mengatasi perbedaan, dan memfasilitasi kolaborasi lintas batas. Oh berarti penting ya? Penting dong. Kayak aku sama kamu. Iya. Kak, coba jelasin dong konsep bicara umum. public speaking itu dimana kita berdiri depan orang umum, memberikan pemahaman, ide atau gagasan guna mempengaruhi audiens atau pendengar kita. Konsep utamanya itu seperti melibatkan persiapan. Jadi dalam public speaking kita butuh persiapan, seperti kayak kita menyampaikan apa nih, kita menyampaikan sesuatu penting nggak, kira-kira gimana sih caranya orang untuk bisa memahami public speaking atau ide yang kita berikan. Kemudian juga kemampuan untuk memahami audiens. Jadi bukan hanya audiens yang harus memahami kita harus bisa memahami audiens sih. Kayak aku nih, gimana kamu bisa memahami aku, tapi bukan hanya itu, gimana kita saling memahami. Dalam public speaking itu latihan, kemudian materi, kemudian pemahaman, itu semuanya harus menyatu supaya kita bisa menyampaikan pesan dan diterima pesan itu dengan baik dan juga dipahami dengan mudah oleh audiens. Seperti itu sih. Jadi paham sampai sini? Lumayan. Nanti lumayan nanti Thank you ya, thank you Sam. sama. Kenal, mungkin kamu tadi kan aku udah jelas apa itu konsep dasar dari public speaking. Nah, mungkin kamu kan juga pernah melakukan public speaking. Mungkin kamu bisa ceritain dikit pengalaman atau studi kasus sih mengenai public speaking itu, penerapannya itu apa sih di era globalisasi? Jadi Saldi, untuk public speaking di era globalisasi ini aku pernah satu kali ngisi webinar. Itu seminar di dunia YouTube. Karena kan dari 2019 itu kan aku udah aktif YouTube kan. Dimana aku tuh jadi pemateri gimana sih cara kita ngebuat channel kita tuh kebangun gitu. Gimana sih cara kita ngebangun channel kita. Nah, di webinar itu kita kan melalui Zoom. Dimana pesertanya itu dari seluruh Indonesia yang mereka itu beragam bahasa, budaya, latar belakang yang berbeda. Pastinya kan penggunaan bahasa yang aku pakai itu harus disesuaikan agar pesan yang aku sampaikan tuh bisa sampai ke mereka dengan istilah-istilah itu yang gampang mereka mengerti. Di saat Zoom itu berlangsung, pastinya kan banyak banget hambatan. Salah satunya tuh kayak aku ngadepin semua peserta kan pasti nervous kan. Nah, gimana caranya aku menutup nervous itu tadi ya dengan kayak pakai gerakan terus, tapi tetap dengan senyum. Gak bisa kayak aku tuh mengurangi banget sama penggunaan gitu kayak, karena menurut aku dengan aku kayak gitu terus gerakan aku yang kayak nggak confident itu tuh ngebuat mereka itu nggak keras sama materi yang aku bawain. Oke, nah mungkin itu tadi mengenai Zoom ya, artinya menggunakan media digital. Kalau menurutmu hambatan dalam public speaking ketika kita face to face, artinya dalam webinar yang langsung itu apa saja sih hambatannya? Hambatannya tuh lebih ke ngeblank ya, kayak kita tuh pasti harus gladi bersih dulu, kita harus menguasai panggung dulu, siapa sih tim kita harus JR dulu, kita memastikan bahwa kita tuh kenal tempatnya, karena nggak lucu ketika kita tuh datang di tempatnya langsung terus kita tuh kayak nggak paham di mana letak duduk kita, di mana letak duduk peserta, di mana letak duduk yang kita ajak ngomong. Terus yang kedua tuh di materi yang kita bawain kan pasti kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar atau kita nggak matang dengan materi tersebut, artinya kan kita tidak menguasai. Gimana cara kita dapat menyampaikan materi kalau kita sendiri tuh nggak menguasai? Oh jadi dengan kata lain public speaking itu perlu dipelajari. Perlu dong. Oke. Kalau dipelajari berarti apakah public speaking itu dari lahir udah ada atau itu skill? Gini, kalau menurut aku public speaking itu
bisa dipelajari oleh semua orang dan bisa diterapkan di dalam semua aspek kehidupan, mulai dari sekolah, di rumah, maupun di tingkat pekerjaan. Oke sih, aku rasa jawabanmu sudah bisa memberikan gambaran tentang bagaimana apa sih public speaking itu, dan mungkin pengalamanmu juga memberikan pengetahuan yang luas untuk public speaking. Thank you. Dengan pembahasan kita mengenai public speaking, kan kita udah membahas jauh tuh tentang apa sih ya public speaking dan juga hambatan-hambatan. Nah, menurut kalian berdua apa sih solusi dari untuk segala hambatan itu? Harus dipelajari. Kalau kita di depan umum atau di depan audiens itu kita harus lebih percaya diri. Biasanya kan kita kan mental breakdown dulu ya sebelum naik ngobrol di depan orang itu, kita harus percaya diri dari awal dulu. Kalau aku pasti kuasai materi, banyakin baca buku. Karena kalau kita nggak biasa menyampaikan materi tersebut, kata-kata itu kan pasti belibet kan. Nah, semakin kita sering baca buku, itu akan meminimalisir kebelibetan itu. Oh, berarti kalau menurut itu berarti percaya diri yang paling utama ya. Artinya Biasanya kan orang kan bisa dirikan mempengaruhi semua. Oke. Tapi mungkin ada satu hal yang orang jarang lupa ya. Artinya bagaimana kita teknik. Mungkin kita menguasai materi, kita percaya diri, tapi kita bingung cara menyampaikannya itu seperti apa. Jadi mungkin satu solusi kalau menurutku adalah teknik untuk public speaking, teknik untuk menyampaikan pesannya itu juga penting. Ketika kita ngomong, aku tahu tentang hal ini, tapi gimana sih cara ngomong ke audiensnya biar orangnya itu ngerti, biar dipahami. Mungkin itu solusi-solusi yang bisa kita terapkan ya. Artinya ketika nanti, tapi hal yang paling kecil adalah ketika kita mulai presentasi ya. Mungkin dengan kita pahami materi, percaya diri juga predictable, tapi kita harus juga tahu gimana sih cara nyampein materi yang kita sampaikan. Oh, ada lagi, kita juga harus bukan menguasai tapi lebih ke mengenali audiens kita tuh siapa. Jadi kita tuh bisa bedain atau menggunakan bahasa yang sesuai gitu loh dengan audiens. Kan kita nggak mungkin kan audiens anak TK tapi pakai bahasa orang dewasa. Jadi kayak disesuaikan gitu. Berarti penyesuaian dengan konteks audiens itu siapa gitu ya? Iya Jadi dong. materi yang disampaikan juga bahasa yang digunakan. Berarti semuanya jelas ya. Arti ketika kita menyampaikan suara harus jelas, mimiknya harus jelas, positioning kita juga harus jelas. Artinya kita mau berdiri di sini apakah orang melihat kita dengan nyaman atau enggak. Jadi mungkin kita udah menemukan solusi ya untuk mengatasi hambatan-hambatan. Dan kita udah bahas dan public speaking, kita udah bahas banyak. Dan thank you. Terima kasih. Oke. Itu tadi sedikit cuplikan mengenai penjelasan public speaking ya dari kelompok kita. Dan untuk kesan dan pesannya, kalau mau jadi public speaker tuh satu, gak usah takut berbicara di depan umum. Jadi public speaker yang baik adalah kita dapat menguasai teknik yang tepat, cara berbicara yang tepat, dan bisa membedakan siapa audiensnya. Terus ketika kamu mau menjadi seorang public speaker yang bagus, pelajarilah karena itu bukan sesuatu yang dimiliki semua orang. Belajarlah dan tumbuhkanlah skill. Sekian dan terima kasih. Mungkin kamu Bentar, bisa nggak lihat ke aku? Jangan ke bawah, kan gue nggak di sini. Oke, welcome back. Kamu pindah sini, Mbak. Balik yes. Nggak jadi katakan karena gimana caranya berkembang. Apa sih? Gimana kita dapat memanfaatkan teknologi? Untuk sama hambatan lain. Gue nggak ada hambatan itu. udah dia pikir ini Kayak kita tuh kayak Tuh. sudah, ini kan bagian bawahnya lebih luas. Cut juga. Cut. Halo, aku Ebral di Kusananta NBI 11521000049. Oh, Marsianus Salinardo NBI 1152100132. aku